ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para sahabat Madrasah Marah Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan serta semangat kepada kita untuk belajar ilmu agama sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang harus kita jalankan dan kita amalkan dalam kehidupan kita ini untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, ucapan salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari, mengamalkan sunnah beliau, serta untuk mengajarkannya dan menyebarkannya kepada yang lainnya. Para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-8 atau yang ke-7 ya dari rangkaian membicarakan hukum-hukum khusus dengan wanita mukminah, yaitu beberapa hal-hal yang adanya pengecualian dan perbedaan antara laki dan perempuan di dalam urusan ibadah, baik dalam urusan toharoh maupun salat, ataupun pengamalan ibadah puasa, serta ibadah haji. Dan sebelumnya juga telah kita bicarakan sekilas tentang pakaian dan juga penyelenggaraan jenazah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, serta memudahkan kita untuk selalu menambah ilmu kita tentang agama yang mulia ini, karena inti dari kebahagiaan dan kebaikan bagi seorang hamba adalah mengenal apa yang dibebankan Allah kepada dia dalam kehidupannya, karena tidak ada satupun dari perintah Allah kecuali membawa kebaikan bagi seorang hamba, baik dalam urusan pribadinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya, baik dalam urusan duniawinya maupun urusan ukhrawinya. Barang siapa yang ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam urusan kehidupannya, hendaklah dia mendalami dan mempelajari agama yang mulia ini. Karena kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, bukanlah berarti dengan bergelimang harta, mencapai pangkat tertinggi, ketenaran yang luar biasa, tetapi ketenangan, kebahagiaan itu adalah dengan mempelajari ilmu agama ini, karena ilmu agama akan membimbing kita dalam segala kondisi. Ya, jangan dibayangkan kita ke seorang pemanya kaya raya, dia tidak akan menemukan berbagai kesusahan, kesulitan dalam hidupnya. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta, tentulah Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul dan para nabi dengan membawa emas dan perak dan membagi-bagikan kepada umatnya. Dan sudah sunatullah di dalam kauni ini, di dalam alam ini, adanya yang miskin, adanya yang kaya, ada yang sakit, ada yang sehat. Ya, tetapi bukan berarti orang yang sakit tidak bahagia, dan bukan pula berarti orang yang miskin tidak mungkin untuk bahagia. Karena kebahagiaan bukan digantungkan dengan kedudukan, harta, dan jabatan, serta ketenaran. Tapi kebahagiaan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba ke dalam hati seseorang. Walaupun dia hidup dengan seadanya, tetapi betapa banyak mereka yang hidup dalam bawah garis kemiskinan, dapat tersenyum kepada anaknya di pagi hari, bisa recording in progress kepada para saudara-saudaranya seiman, ya, tidak mengalami tekanan batin, ya. Tapi betapa banyak pula orang kita lihat, walaupun secara materi hidupnya berkecukupan, namun ya
masalah demi masalah silih berganti, ya, membuat hatinya galau, membuat hatinya gundah gelana, pikirannya bercabang-cabang, ya, tidak khusyuk dalam ibadah, dan segala macam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyesakkan dadanya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan solusi bagaimana ketika dalam kondisi-kondisi dalam ujian tersebut, ataupun saat diuji dengan nikmat ataupun dalam keadaan cobaan yang diuji dengan kesusahan, dia tidak mendapatkan solusi apa tindakan yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus bersikap. Maka di dalam agamalah semua jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang hadir dalam benak kita, dalam hati kita, bagaimana keluar dari sebuah masalah-masalah yang kita hadapi. Baik para akhwat rahmati Allah SWT, kita akan mulai pelajaran kita, yaitu fasal yang ke-8. Pembahasan pasal yang ke-8 ini membicarakan tentang hukum-hukum yang khusus mengenai wanita muslimah di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, secara umum kewajiban haji dan umroh sama antara laki dan perempuan. Namun ada syarat-syarat khusus, ya, antara perbedaan-perbedaan khusus antara laki dan perempuan dalam ibadah ini dan beberapa ibadah yang lainnya. Di sini kenapa ada perbedaan itu? Itu kembali dari perbedaan kudrat kauni yang Allah ciptakan pada kedua jenis kelamin itu, laki dan perempuan berbeda kekuatan mentalnya, emosionalnya, ya, tenaganya, fisiknya, ya, semuanya berbeda. Ya. Maka oleh sebab itu agama memberikan aturan yang lengkap bagi kehidupan ini agar masing-masing dari dua jenis makhluk ini, laki dan perempuan ini, menjalankan aturan dan mereka akan menemukan kebahagiaannya dan ketenangan jiwanya di dalam mengikuti aturan-aturan Allah yang telah Allah berikan tersebut, yang telah Allah turun kepada Rasulullah SAW. Baik. Dimulai dengan disebutkan ini al-hajju ila baitillahi al-haram kulla amin wajibun kifai ala umatil Islam. Jadi secara umum kewajiban haji dan umroh itu, atau haji ke rumah Allah yang mulia, ya, ke rumah Allah yang mulia itu Ka'bah, setiap tahun merupakan wajib fardu kifayah atas umat Islam. Dan wajib atas setiap muslim apabila dia memiliki syarat-syarat, ya, telah terpenuhi syarat-syarat kewajiban dia melaksanakan haji, yaitu 1 kali dalam sepanjang umurnya. Ya, 1 kali panjang umurnya ini sudah dibahas juga dalam pelajaran yang lain, di mana haji yang dimaksud dia setelah orang itu balik, ya, setelah balik dia. Tapi kalau haji sebelum balik, maka hajinya tidak dianggap haji Islam, ya, maka dia kewajiban bagi dia untuk mengulang tersebut. Baik, ini pembahasannya pada kesempatan lain, tetapi di sini yang berkenaan dengan secara khusus dengan wanita di sini. Baik. Jadi haji itu 1 kali seumur hidup diwajibkan. Ya, seumur hidup maksudnya dari setelah balik. Kalau sudah pernah haji, maka dia telah lepas menunaikan kewajibannya rukun Islam yang kelima tersebut. Adapun tambahan dari hal itu merupakan tatawu'un, adalah sebagai bonus tambahan. Artinya adalah tatawu' itu atau sunnah, ya, tidak diwajibkan, tapi dia merupakan penyempurnaan terhadap ibadah wajib setelah semua amal-amal sunnah tersebut. Maka melaksanakan haji lebih dari 1 kali adalah hukumnya tatawu', ya, hanya dianjurkan saja, tidak diwajibkan. Dan haji setelah kita ketahui semua bahwa salah satu rukun Islam, ya, sebenarnya dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni an Islam. Lalu Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang 5, yang kelimanya adalah melaksanakan haji ke rumah Allah yang mulia jika engkau jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar dan Huma, ketika beliau menjelaskan buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Lalu yang kelima juga menyebutkan, yaitu melaksanakan haji ke rumah Allah yang mulia. Taib. Haji bagi wanita yaitu senilai dengan jihad bagi laki-laki. Wa nasibul mar'ati al-muslimati minal jihad. Ini adalah bagian melaksanakan haji itu merupakan bagian jihad bagi wanita. Ya, ketika Ummul Mukminin Aisyah anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihad. Wahai Rasulullah, adakah wanita itu boleh apakah ada kewajiban berjihad atas wanita? Kata Rasul, na'am. Alaihinna jihadun la qitala fi. Ya, wanita itu ya, mereka bisa berjihad tetapi tidak berperang. Ya, tidak mengangkat senjata dalam perangnya. Apa itu? Yaitu al-haju wal umrah, haji dan umrah. Jadi ketika dikatakan jihad wanita itulah haji dan umrah, ini menunjukkan bahwa perjuangan wanita, kesusahan, kesulitan yang alami wanita di dalam melaksanakan itu berarti berat, ya gitu. Karena butuh perjalanan, ya kan, harus ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, balik ke Mina, melempar jumroh, ada tawaf, ada sa'i, ya kan, terus ada larang-larangan dalam saat berihram. Nah, tentu dibanding dengan kemampuan laki-laki melakukan ritual dari rangkaian ibadah haji, tentu wanita jauh lebih lemah dari laki-laki. Ya, bermalam, menahan dingin dan panas. Ya, jika musim panas di Arafah, panasnya luar biasa. Ya, jika musim dingin, terjadinya musim haji di musim dingin, maka luar biasa dinginnya jika bermalam di Muzdalifah dan Mina. Ya, baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan wanita itu ada jihad bagi mereka, ya, tapi jihadnya tidak berperang, tidak mengangkat senjata, yaitu melaksanakan haji dan umroh. Baik. Juga dalam Sahih Bukhari, bahwa Aisyah anha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naral jihad afdal amali. Rasulullah, ya Rasulullah, kata Aisyah anha, kami melihat jihad itu adalah amal yang sangat afdal, besar sekali keutamaannya. Apa lanu jahid? Apa kami boleh berjihad ya Rasulullah? Jadi ini mengingat bagaimana salah satu sikap wanita muslimah dia, ya bagaimana dia ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan dalam agama ini. Ya, di antaranya di sini Ummul Mukminin Aisyah anha melihat jihad itu begitu besar keutamaannya. Maka beliau bertanya, apakah wanita boleh melakukan jihad? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, lakunna afdal jihad. Kalian punya jihad yang afdal juga. Hajjun mabrur, yaitu haji mabrur. Baik. Dalam melaksanakan haji, ada hukum-hukum yang khusus bagi wanita. Yang pertama adalah al-mahram. Nah, punya mahram. Jadi istita'ah, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Ya, Allah memiliki hak atas manusia melaksanakan haji ke rumahnya, ya, bagi siapa yang mampu. Nah, di antara kemampuan secara umum bagi setiap muslim itu punya biaya, sehat badan, jalan dalam perjalanan ada keamanan, aman dalam perjalanan menuju ke sana, adanya kendaraan, ya, adanya bekal untuk ditinggalkan pada keluarga yang di rumah. Nah, itu secara umum. Tetapi ada tambahan bagi wanita, yaitu memiliki mahram. Nah, memiliki mahram ini memang berbeda pendapat fuqaha. Apa yang dikatakan mahram di sini? Ada dua pendapat yang umum di sini, di antara pendapat ulama ashabur ra'yi, itu dikenal mazhab Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, dalam salah satu kaulnya, dan ini yang mu'tamad dalam mazhab Imam Ahmad, bahwa di antara syarat haji tambahan atas wanita adalah memiliki mahram. Suaminya, orang tuanya, saudaranya laki-laki, atau anak saudaranya laki-laki, anak saudaranya perempuan, ya, yang pokoknya mahram. Baik haram secara nasab maupun haram secara musaharah. Nah, baik. Jadi atau mertuanya, ya, nah, atau menantunya, ya, maka dia harus punya mahram untuk berangkat. Nah, itu di antara syarat mahram. Tetapi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, masalah mahram ini yang kadang-kadang banyak juga salah paham. Imam Syafi'i mengecualikan karena haji fardu saja. Kalau haji fardu, ya, yang pertama kalau haji tatawwu itu tidak dibolehkan bagi wanita safar tanpa mahram bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi mereka kalau haji yang wajib, mereka membolehkan bila berangkat bersama dengan dua syarat. Pertama, perjalanan menuju haji itu aman, tidak ada kendala, tidak ada ancaman keamanan, tidak lagi sedang berperang, tidak adanya ancaman di dalam perjalanan. Yang kedua, berombongan dengan wanita-wanita yang siqah, wanita-wanita yang terpercaya, berombongan. Ya, nah itu pendapat dari Imam
Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tetapi kalau safar di luar yang tidak wajib, Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i juga tidak boleh bagi wanita safar tanpa mahram. Hanya yang berbeda pendapat mereka di sini dalam masalah haji wajib. Baik. Jadi ini perlu dipahami, ya. Baik. Haji itu memiliki syarat-syarat yang umum bagi laki-laki dan perempuan, yaitu Islam, berakal, merdeka, balik, dan mampu secara harta. Dan khusus bagi wanita ada syarat tambahan, adanya mahram, ya, untuk mengadakan perjalanan bersama dia melaksanakan ibadah haji. Nah, yaitu imma suaminya atau orang-orang yang haram atasnya tahriman mu'abbada, yaitu diharamkan selamanya untuk menikahinya. Ya. Berarti siapa di sini? Berarti kalau suami dari kakaknya perempuan atau suami dari adiknya perempuan, tidak iparnya, tidak mahram bagi dia. Ya. Atau suami ponakannya, tidak mahram mu'abbad. Yaitu seperti ayahnya, anaknya, saudaranya, atau sebab-sebab yang mubah. Sebab yang mubah contohnya apa? Seperti saudaranya sepersusuan, atau suami dari ibunya, atau zauju ummiha, atau anak dari suaminya. Anak suaminya apa? Ya, anak tiri. Anak tiri itu adalah mahram bagi perempuan tadi. Ya. Jadi suaminya punya anak dari istri yang lain, itu anak suaminya namanya dalam istilah bahasa Arab. Ya, bahasa kitanya itu adalah anak tiri, jadi mahram bagi dia. Baik, atau saudara sepersusuan, ya. Baik, dalil yang hal ini adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidaklah boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali bersama adanya mahram. Wala tusafir mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidaklah boleh wanita mengadakan perjalanan kecuali bersama muhrim atau mahram, ya. Bersama mahram. Muhrim adalah orang berihram, mahram, ya. Faqama rajulun, lalu ada seseorang berdiri bertanya kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Istriku, ya, keluar mau melaksanakan haji, mau berangkat haji. Wa ini iktatabtu fi ghuzwati kadza wa kadza, dan saya sudah berencana ikut perang dalam perang ini dan ini. Ya, dia sudah tercatat sebagai salah satu pasukan dalam perjalanan menuju peperangan, ya, dalam suatu peleton atau angkatan perang. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Fatalik fahujja ma'amra'atika." Pergilah berhaji menemani istrimu. Nah, di sini Rasulullah SAW menggugurkan kewajiban untuk berperang atas suaminya dan menemani istrinya melaksanakan haji. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan adanya syarat mahram bagi seorang wanita dalam melaksanakan haji. Tapi kembali kita sebutkan tadi, ada khilaf dari para ulama, di antaranya sebagian ulama juga merinci perincian yang luas. Ada yang menyebutkan kalau dia umurnya sudah tua dan tidak ada lagi keinginan untuk menikah, ya, ada sebagian ulama membolehkan hal seperti itu. Tetapi secara umum pendapat yang kuat, tidak ada perbedaan antara perempuan yang sudah tua, ya, atau yang sudah menopause yang tidak ada lagi keinginan untuk menikah dengan wanita muda, ya, tetap sama, hadisnya umum. Karena yang dimaksudkan bukan hanya fitnah masalah syahwat saja, tapi kebutuhan wanita dalam perjalanan kadang-kadang dia sakit, perlu ada yang memopong, ada dan sebagainya, memberi kondisi-kondisi tertentu, maka oleh sebab itu Islam mewajibkan harus berangkat haji dengan mahram. Baik. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, la tusafirul mar'atu salatan. Jangan sampai wanita melakukan perjalanan lebih 3 hari atau 3 malam, illa ma'aha dhu mahramin, kecuali bersamanya ada mahramnya. Ya. Hadis dalam masalah ini sangat banyak sekali melarang wanita bersafar, ya, tanpa mahram, melarang wanita bersafar tanpa mahram, ya, untuk melaksanakan, ya, di sini hadis banyak sekali melarang wanita bersafar untuk melaksanakan haji dan lainnya, atau bersafar untuk haji atau boleh selainnya tanpa mahram. Jadi dilarang dalam hadis-hadis yang melarang wanita untuk bersafar tanpa mahram, baik untuk haji atau bukan untuk haji, melaksanakan haji.
Kenapa? Di antara hikmahnya karena wanita itu lemah. Ya'tariha minal awarid. Mengalami kondisi-kondisi yang kadang ada halangan hambatan, ya, wal masaib, kesusahan-kesusahan di dalam perjalanan. La yaqumu biwajibatiha atau illa rijal. Yang tidak mampu kadang-kadang melakukannya kecuali laki-laki. Nah, kemudian wanita juga adalah matma'un lil fusah. Selalu diintai oleh menjadi incaran para laki-laki yang fasik, ya. Maka oleh sebab itu harus dia memiliki mahram yang menjaganya dan menaunginya dari orang-orang yang akan menyakitinya, ya, atau mengganggunya dalam perjalanannya. Baik. Dan disyaratkan untuk mahram yang akan menemani wanita dalam melaksanakan haji itu mahramnya berakal. Jadi jangan anak-anak yang sudah balik, bukan pula, ya, pertama berakal, balik, dan Islam. Nah, di sini juga ada perbedaan bagaimana kalau saudaranya itu orang tuanya di luar agama, bukan Islam, boleh nggak jadi mahram bagi dia? Ya, sebagian ulama dan jumhur ulama mengatakan tidak boleh kalau beda agamanya. Kemudian juga belum balik atau tidak berakal. Karena kafir la yu'manu 'alaiha. Ya, karena seorang orang kafir dia tidak menjamin memberikan keamanan atasnya. Fa in ayyasat mi wujudil mahram, jika dia sudah memastikan tidak punya mahram yang akan menemani melaksanakan haji, maka antastaniba mayahujja anha atau mayahujju anha. Dia mencari orang yang bisa badal haji buat dia. Nah, ini solusi yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kalau wanita tidak ada mahramnya laki-laki yang bisa menemaninya untuk berangkat haji, baik mahram itu kalaupun ada tapi nggak mampu secara materi, ya, ataupun tidak ada sama sekali mahramnya, ya, atau dia setangkara atau semua saudaranya semuanya perempuan, ya. Nah, jika kondisinya wanita tadi tidak memiliki mahram untuk menemani haji dan dia sudah uzur juga umpamanya, atau bagaimanapun dia tidak akan memiliki mahram umpamanya, di sini kata Syekh ini fa'in ayyasat, jika dia sudah terasa mencari mahram tidak ada, ya, maka boleh dia dibadal hajikan atau orang yang menghajikan untuk dia. Di antara pembahasan yang dibahas di sini. Baik. Kemudian apabila hajinya haji nafal, nah, bila hajinya haji bukan haji Islam, bukan haji yang wajib tapi nafal, tatawwu tadi, tambahan dari haji yang sudah pernah haji dia. Nah, yaitu harus diizinkan oleh suaminya. Nah, ini ada pembahasan oleh para fuqaha. Jadi kalau haji Islam, haji yang wajib, maka seorang wanita, ya, boleh minta izin kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, dia tetap boleh berangkat, karena ini adalah kewajiban yang diperintahkan Allah lebih didahulukan dari kewajiban pada suaminya. Tapi kalau haji ini haji hanya saja tatawwu saja, haji yang sudah lebih dari satu kali, ya, maka dia wajib meminta izin kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan untuk berangkat, walaupun dia ada mahramnya, maka dia tetap tidak boleh berangkat. Kalau hajinya adalah haji sunnah tatawwu, bukan haji yang pertama, ya, tapi sudah pernah melaksanakan haji dan ingin melaksanakan haji lagi. Tentu juga masuk umroh di sini, ya. Kenapa? Karena kalau dia berangkat haji akan yaqutu bihi haqquhu, ya, alaiha, akan adanya hak suami yang hilang ketika istrinya berangkat haji tanpa izin suami. Ya, maka di sini dijelaskan, ya, bahwa apabila istri mau melaksanakan haji tatawwu, ya, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Baik. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni jilid 3 halaman 240, fa amma haju tatawwu falahu man'uha minhu. Ya. Adapun haji tatawwu maka boleh seorang suami melarang istrinya. Ya, tapi kalau dibolehkan oleh seorang suami melarang istrinya. Berkata Ibnu Mundhir, ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahli ilmi.
ya, telah sepakat para orang-orang yang aku mengambil ilmu dari orang ulama tersebut, ya, annalahu man'uha minal khuruj, bahwa seorang suami boleh melarang istrinya keluar atau pergi berangkat haji tatawwu. Wa dzalika li'anna haqqaz zawj wajibun falaysa tafwituhu. Karena hak seorang suami itu wajib, maka tidak boleh bagi seorang istri melalaikannya. Bima laysa biwajibin, dengan melakukan tindakan atau dengan perkara melakukan hal yang tidak wajib. Demikian pula seorang tuan terhadap hamba sahayanya. Jadi jelaskan di sini, jadi kalau memang istri tidak diizinkan berangkat oleh suami ketika hajinya adalah haji nafal atau haji tatawwu, maka istri tidak boleh berangkat. Itu syarat tambahan, ya, bagi wanita yang telah melaksanakan haji. Dia ingin melaksanakan haji yang kedua atau yang ketiga, lebih dari haji Islamnya. Yang ketiga adalah bolehnya wanita menghajikan laki-laki atau sebaliknya juga boleh, haji dan umrah. Dia menghajikan orang tuanya yang telah meninggal atau saudaranya yang telah uzur dan tidak mungkin untuk berangkat haji, dia sudah memiliki kemampuan melaksanakan haji, maka dia hajikan saudaranya tersebut, boleh. Jadi wanita ini sudah pernah haji sebelumnya, kemudian dia ingin menghajikan orang tuanya atau saudaranya, maka dia boleh. Jadi laki menghajikan perempuan atau perempuan menghajikan laki-laki. Baik. Dijelaskan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 26 halaman 13, dibolehkan bagi wanita untuk menghajikan wanita lain dengan kesepakatan ulama. Ya, apakah wanita yang dihajikan itu anaknya atau bukan anaknya? Jadi wanita, demikian pula boleh wanita itu menghajikan laki-laki. Ya, inda aimatul arba'ah, menurut pendapat imam 4 mazhab, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama. Sebenarnya Nabi SAW merintahkan wanita Khuzaimiyah, ya, adalah wanita dari yang berhaji untuk ayahnya. Lamma qalat, ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridatallahi fil haji ala ibadihi adrakat abi. Ya Rasulullah, sungguhnya kewajiban Allah dalam untuk melaksanakan haji atas hamba-hambanya telah mendapati ayahku, artinya ayahnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan haji. Wa wasyahun kabir, tapi dia sudah lanjut usia. Ya, di dalam riwayat lain dia tidak bisa naik tunggangan kuda, onta-onta, ya. La yasbutu ala rahila, artinya enggak kuat safarlah, lemah fisiknya. Maka Nabi SAW menyuruh wanita tersebut untuk menghajikan ayahnya. Ma'ana ihramir rajul akmal min ihramiha. Walaupun sekalipun kondisi, ya, melaksanakan hajinya laki-laki lebih sempurna dari bagaimana lebih dewasa dan lebih sempurna dari wanita. Baik, yang keempat, ada kondisi wanita ini apabila dalam perjalanan menuju haji dia haid atau nifas. Nah, gimana pula? Berangkat haji lagi hamil, tahu-tahu melahirkan. Atau dalam perjalanan sedang ihram, tiba-tiba datang haid. Ya, gimana? Fa innaha tamdi fi tariqiha, lanjut melaksanakan ibadah haji. Cuma dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Itu saja. Nah, fa in asaba dzalika inda ihram, jika dia mendapatkan kedatangan bulan itu atau nifas, ya, maka dia tetap berhiram sebagaimana wanita-wanita yang lainnya. Walaupun disunahkan baginya untuk mandi, sama seperti orang berihram yang telah dijelaskan dalam banyak manasik haji. Sebelum ihram dia mandi dulu, dan dia wanita ini juga mandi. Ya, dia melaksanakan ritual pelaksanaan rangkaian ibadah haji atau umrah. Cuma satu saja yang belum boleh ditangguhkan, yaitu sampai dia suci, adalah tawaf saja. Nah, maka dia melakukan ibadah umroh dan haji seperti wanita-wanita lain, seperti wanita yang tidak haid, seperti wanita yang tidak nifas. Ya, walaupun dia sedang haid atau sedang nifas. Hanya perbedaannya satu hal saja kita jelaskan tadi apa? Dia menunggu sampai selesai haid, ya, atau selesai nifas baru tawaf. Nah, itu. Karena melaksanakan ihram tidak disyaratkan yaitu suci. Tidak disyaratkan orang itu suci. Ya.
dari hadas besar atau hadas kecil. Hal ini dijelaskan Ilmu Qudamah dan Kitab Al-Mughni halaman jilid 3 halaman 293 dan 294. Wa jumlatu dzalika, kesimpulan itu adalah bahwa mandi itu disyaratkan bagi wanita ketika saat mau berihram, sebagaimana disyaratkan bagi seorang laki-laki atau bagi laki-laki. Li'annahu nusukun, karena mandi itu merupakan bagian dari ibadah, nusuk, ya. Wa dalam bagi wanita haid ataupun nifas lebih dianjurkan untuk membersihkan darahnya, membersihkan keringatnya, membersihkan. Karena kadang-kadang wanita yang lagi nifas dan haid pasti kondisi fisiknya tidak seperti wanita normal. Kadang-kadang adanya bau-bau yang tidak baik, ya, tidak enak. Liwudur khawarfiyah, karena ada dalil menjelaskan dalam keduanya. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, hina ataina Dzul Hulaifah. Jabir meriwayatkan ketika telah sampai di Dzul Hulaifah, itu miqatnya Al-Madinah, ya. Fawalada Asma'u bintu Umais. Tiba-tiba istri Abu Bakar, Asma' bintu Umais, ya, melahirkan anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Muhammad bin Abi Bakar ini lahir di mana? Di Dzul Hulaifah saat mau melaksanakan haji. Ibunya dalam perjalanan menuju haji bersama Rasulullah SAW waktu haji wada. Jadi lahir Muhammad bin Abi Bakar. Fa'arsalat ila Rasulullah SAW, ya, atau fa'arsaltu ila Rasulullah SAW kaifa asna. Maka Asma berkata, aku mengutus utusan kepada Rasulullah untuk bertanya apa yang harus aku lakukan. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma, iktasili wastaghfiri bi thawbin wahrimi. Mandi, kemudian tutup bagian tempat keluar darah itu dengan, kalau kita sekarang dengan subtek atau alat-alat yang bisa menahan darahnya tidak menyebar kemana-mana. Ya, kalau di sini surah Rasulullah dengan taruh di sana thawb, kain, potongan kain gitu ya. Wahrimi, dan masuk ihram, laksanakan ihram. Nah, jadi wanita kalau haid ataupun nifas dia tetap mandi. Kemudian pada bagian keluaran darah itu ditutup dengan sesuatu yang tidak menyebabkan darah tercecer atau menyebar ke tempat atau istilahnya ya menyebar ke bagian tubuh yang lain atau menetes lah, ya, menetes. Tapi ditutup dengan kain, ya, secari kain atau kapas, atau yang sekarang sudah gampang, sudah mudah ya, adanya softek dan semisalnya. Nah, lalu berihram. Dan juga hadis Mu'abbas dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, an-nufasa wal haid idza ataya 'alal waqti yuhrimani wa yaqdiyani manasik kullaha ghairu tawabil bait. Wanita yang nifas atau wanita yang haid dan wanita yang haid apabila sudah sampai di miqat, ya, mau berihram, mereka kedua berihram dalam melaksanakan berbagai ritual manasik semuanya kecuali tawaf di Ka'bah, itu saja. Dan Nabi SAW merintahkan Aisyah ketika Aisyah berangkat dari Madinah, ya. Nah, ini juga kisah yang lain. Saat haji wada, dia tidak haid. Jadi berihram, sampai di Mekah tiba-tiba haid. Tidak sempat dia tawaf. Sehingga dia tetap dalam keadaan berihram. Sampai tanggal 8 Zulhijjah, masih tetap haid, masih belum tawaf umroh dia. Ya, akhirnya dia masuk haji qiran. Karena dia tidak bisa tawaf. Tidak bisa tahalul dari umrohnya. Sehingga tanggal 8 Rasulullah menyuruh dia untuk meniat haji kembali dan mandi. Nah, ini di antara contoh bagaimana pelaksanaan bagi orang yang haid di saat haji. Jadi kalau dia berniat haji tamattu, tiba-tiba di Mekah dia tidak bisa tawaf umroh, tidak bisa tahalul dari umrohnya, maka dia langsung nanti kalau sampai tanggal 8, maka dia niat haji, berarti dia haji qiran. Baik. Maka Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk mandi dan melaksanakan berihlal, ya, melaksanakan bertalbiyah dengan haji, dan dia sedang keadaan haid. Baik. Hikmah, ya, dari disuruhnya wanita haid dan nifas untuk mandi ketika melaksanakan ihram adalah untuk kebersihan dan juga menghilangkan bau yang tidak sedap dan agar tidak mengganggu orang lain ketika berkumpul dengan orang-orang lain, ya, bertemu dengan orang lain. Dan ini lihat bagaimana Islam, ya, memperhatikan kebersihan. Ini suatu pelajaran dari syariat ini. Kemudian juga ada pelajaran bagaimana menjaga orang sekitar tidak terganggu dengan bau badan kita.
Dan ini kadang-kadang lah, maka subhanallah banyak sekali tuntunan seperti ini sebetulnya. Ini bagi para akhwat ketika mau ke majlis ilmu, ya berangkat dengan mandi, karena jangan kadang-kadang di tempat kajian AC tidak hidup, kipas tidak ada, ketika semua di sana banyak sekali akhwat ramai, apalagi pakaian yang begitu lebar, membawa bau yang tidak sedap, maka digunakanlah hal-hal yang bisa membuat kenyamanan di dalam majlis ilmu. Ya, dan itu begini ya, agama kita. Bagaimana indahnya Islam itu. Saling menjaga perasaan orang yang ada di sekitar, kenyamanan orang di sekitar, termasuk juga apalagi di rumah. Ya, di rumah dengan anak-anak dan suami umpamanya, maka wajib menjaga kebersihan dirinya. Baik. Jadi kemudian ya, apabila dia ngumpul-ngumpul orang lain tidak terganggu dengan bau badannya. Wa takhfifun najasa, dan termasuk ini adalah membersihkan, meringankan najis yang ada. Jika wanita, ya, jadi wanita tadi orang yang haid tadi dan nifas tadi, ya, sedang berihram, sebelum berihram dia tidak haid. Namun sedang berihram datang haid atau nifas, itu tidak mempengaruhi ihramnya, tidak ada membatalkan ihramnya, tetap lanjut. Ya, maka wanita-wanita yang sudah berihram kemudian tiba-tiba haid, dia tetap berihram, ya, dan menjauhi hal-hal yang disebutkan mahdzuratul ihram. Mahdzuratul apa? Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, mencabut bulu ketiak dan lain-lainnya. Ya, tidak boleh wangi-wangian. Nah, ini. Tetapi tidak boleh mereka itu, baik wanita yang nifas dan haid tadi, untuk tawaf di Ka'bah sampai bersih dari haid dan nifasnya dan mandi. Ya, setelah bersih dari nifas dan haid, tentu keduanya mandi wajib. Ya. Dan apabila datang Yaum Arafah, namun masih belum dia suci dari haid atau nifasnya, lalu datang masuk hari Arafah, ya, dan sebelumnya dia sudah berihram dengan umrah, ingin tamattu umpamanya, ya, maka dia berniat langsung haji pada tanggal 9 atau tanggal 8 Zulhijjah tersebut, ya, maka keduanya, baik orang haid maupun orang nifas tadi, langsung niat haji. Labaik Allahumma hajjan, ya. Wa tadkhulanihi 'alal umrah. Jadi haji dimasuk ke umrah, maka wa tusbihani qarinan. Qarinataini. Jadi wanita tadi menjadi hajinya haji qiran. Haji qiran inilah yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah anha. Haji qiran tetap menyembelih korbannya, ada korban qirannya. Karena itulah Ummul Mukminin Aisyah anha ketika mau berumrah, karena istri-istri Rasulullah lain, ya, memiliki umroh haji tamattu, maka umrohnya Aisyah adalah dari Tan'im setelah haji. Dan ini boleh bagi wanita-wanita yang memang mereka kondisinya seperti Aisyah. Dia ingin haji tamattu namun datang haid dan akhirnya haji qiran, maka setelah haji boleh dia untuk umroh dari Tan'im. Yang aneh ini bapak-bapak yang tidak haid, tidak ada disunahkan, karena di masa Rasulullah SAW tidak ada sahabat-sahabat lain yang ikut melaksanakan umrah ke Tan'im. Nah, ini kadang-kadang kita lihat ada orang yang bolak-balik dari Tan'im ke Mekah, ya, dari Ka'bah, bolak-balik tawaf, umrah. Ini tidak ada sunnah contoh dari para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah umrah dari Tan'im setelah beliau haji wada. Hanya kondisi bagi wanita seperti Aisyah, ya, maka dia boleh melaksanakan umroh dari Tan'im, tapi setelah haji. Nah, yang aneh lagi ada yang mengkiaskannya sebelum haji. Ini tidak ada hubungan, tidak ada dasarnya hal seperti itu, dan tidak pernah Rasulullah memerintahkan mengumrohkan para sahabat, mengumrohkan orang tua yang telah meninggal dari Tan'im, ya, baik sebelum maupun setelah haji. Ini dan itu lebih baik. Dan bahkan Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman, saudara dari Aisyah, untuk menemani Aisyah, ya, sebagai mahramnya dari Tan'im ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Nah, Abdurrahman sendiri tidak melaksanakan umrah. Nah, kalau seandainya disunahkan, ada keutamaan, tentulah Abdurrahman tidak akan menyia-nyiakan waktu itu. Kenapa dia capek-capek tanpa mendapatkan pahala? Tapi karena memang tidak ada syariatnya, maka Abdurrahman sendiri tidak melaksanakan umrah, hanya menemani Aisyah. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lihat bagaimana memahami agama ini, perlu merujuk kepada pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi SAW. Baik. Dalil tentang ini adalah bahwa Aisyah anha ketika haid, dan dia pertamanya
berniat umroh, ya, berihlal dengan umroh, artinya dia talbiyah dengan umroh. Pada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabki, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya di tendanya umpamanya, dan Rasulullah melihat dia nangis, menemui dia dan mendapati dia dalam keadaan menangis. Qala ma yubkiki, maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa menangis? Engkau menangis? La'allaki nafasti, kamu haid. Qala na'am, jawab Aisyah iya. Qala hadza syai'un qad kataballahu ala banati Adam. Ini sesuatu yang memang sudah Allah tuliskan, Allah takdirkan atas setiap wanita anak Adam. Perempuan, anak wanita, putri anak Adam. Ya. If'ali ma yaf'alul hajj. Lakukan saja apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji. Ghairu an la tatufi bil bait. Tetapi yang tidak boleh hanya satu saja, yaitu melaksanakan tawaf di Ka'bah. Nah, karena untuk tawaf di Ka'bah harus bersih dari haid dan nifas. Baik. Dalam hadis Jabir yang muttafaqun alaih, ya, disebutkan juga, summa dakhala bi sa'ala Aisyah, wajadaha tabki. Kemudian Rasulullah SAW menemui Aisyah dan dia mendapatkan Aisyah dalam keadaan menangis. Maka Rasul bertanya, "Ma sya'nuki? Kenapa engkau menangis?" Qalat, "Sya'ni anni qad hittu." Aku haid. Ya, wa qad halal nas wa lam uhallil wa lam atuf bil bait. Jadi orang-orang yang mengambil umrah sudah bertahalul, saya belum tahalul dan belum tawaf di Ka'bah. Wa nas yahzabuna al hajj al-an. Sekarang manusia sudah mau berangkat haji, ya, tanggal 8 Zulhijjah sudah berangkat ke Mina. Nah, faqala inna hadza amrun kataballahu ala banati Adam. Ini haid ini adalah suatu ketetapan Allah yang telah Allah tentukan untuk, ya, wanita-wanita anak Adam, ya. Faktasili, maka mandilah, summa ahilli, kemudian ikuti bertahalil, ahilli maksudnya berniat haji, ya, niat haji. Fa fa'altu wa waqaftu al mawaqif kullaha, ya. Fa fa'ala wa waqafat mawaqifah. Kata Jabir di sini, fa fa'alat wa waqafat al mawaqif kullaha. Ya, dia lakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dia pergi wukuf, dia mabit di Muzdalifah, dia mabit di Mina, ya, dia melempar jumrah, semua amal-amal haji dilakukan kecuali hanya tidak tawaf saja. Ya. Hatta itu tafat bil Ka'bah, setelah Aisyah bersih baru dia tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian dia berkata, "Sumaqal qad halalti min hajjiki wa umratiki jami'an." Ya, sekarang engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu. Baik. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tahdzibus Sunan, ya, beliau menyebut hadis-hadis sahih secara jelas bahwa wanita, ya, bahwa Aisyah anha pertama berniat ahalla bil umrah, ahallat awal bi umratin. Jadi pertama dia Aisyah dari Madinah adalah berniat melaksanakan umrah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya tatkala dia haid untuk berniat dengan haji. Maka jadilah haji Aisyah tadi haji qiran. Ya. Karena itulah Nabi SAW, yakfiki tawafuki bil bait bayna Safa wal Marwah li hajjiki wa umratiki. Cukup tawafmu di Ka'bah dan sa'i Safa Marwah untuk haji dan umrah. Karena kalau orang haji qiran itu cukup dia 2 kali tawaf. Kalau dia belum tawaf di awal, ya, dan karena dia Aisyah ini haid, maka sebagai tawaf umrah dan hajinya cukup 1 kali setelah wukuf di Arafah, sudah untuk umrah dan hajinya. Baik. Kemudian ada juga tawaf kudum bagi mereka yang ifrad dan qiran ini disebut tawaf kudum, ya. Kalau orang yang mutamid tawaf umrah. Baik. Kemudian yang kelima adalah apa yang harus dilakukan oleh wanita ketika berihram. Apa yang dilakukan oleh wanita ketika sedang berihram. Baik. Saat berihram, wanita tadi melakukan seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki, dari mandi, bersih-bersih, ya, dan memotong kukunya, ya, mencukur bulu kemaluannya dan lain-lain sebagainya, ya, termasuk sunah-sunah yang dalam ketika mau berihram. Itulah intinya di situ, ya. Dan
kemudian juga membersihkan badannya, ya, dan lain sebagainya, supaya dia bersih dan menghilangkan bau-bau yang ada pada dirinya. Agar dia ketika berihram tidak butuh kepada hal itu, ya, karena itu dilarang ketika ihram memotong kuku, ya, mencabut bulu-bulu yang lain, ya, atau memotongnya. Baik, wa idza lam tahtaj, tapi kalau kukunya udah pendek, udah bersih yang lain-lainnya, ya nggak perlu, ya, ini tidak mesti harus gitu. Walaysa min khasa'is Islam, dan itu bukan dari kekhususan ihram. Wala ba'sa an tatayyaba fi badaniha. Boleh wanita tadi juga kalau sudah habis mandi dia ngasih minyak wangi pada badannya. Yang penting baunya tidak semerbak. Zakiyatan minal atyab. Jangan terlalu bau yang tidak menyebar kepada kuat, ya. Nah, itu tidak boleh. Berdasarkan hadis Aisyah, kunna nakhruju ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa natmadu, ya, jibahana, di mana kata Aisyah ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW, kami memberi kening-kening kami dengan minyak kasturi ketika berihram. Fa idza araqat ihdana, apabila salah seorang kami berkeringat, sala ala wajhiha, jadi keringat itu dibawa oleh keringatnya mengalir di pipinya, di mukanya, ya. Wa yaraha Nabi SAW fala yanhana, dan itu dilihat oleh Nabi SAW dan tidak pernah mencegah kami, tidak pernah melarang kami. Dan juga Imam Syaukani dalam Nawaul Autar jilid 5 halaman 12 menjelaskan diamnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan karena Rasulullah SAW tidak mungkin diam terhadap hal yang batil. Yang keenam adalah ketika berniat berihram, ya, maka wanita tadi tidak boleh burqa, niqab, bercadar, nggak boleh. Tidak boleh dia bercadar, ya, jika dia memakainya kedua sebelum ihram. Ya, wa humma ghita al-wajh, itu memakai tutup muka yang kelihatan hanya dua mata saja, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tantaqibil mar muhrimah. Tidak boleh wanita yang muhrim itu berniqab, bercadar. Al-burqa aqwa minan niqab, al-burqa, ya. Baik. Wa takhla ma kafai min al-kafadain, juga tidak boleh memakai sarung tangan, dua sarung tangan tidak boleh. Khusus bagi perempuan tentunya. Jadi jika memakainya sebelum ihram, maka dia harus membukanya. Itu sesuatu yang dipakai di tangan, yang dimasukkan ke dalam ruangannya tangan seorang. Wa tuqti wajh bi ghairi niqab wal burqa bi an tada alaihi khimar aw isab inda ru'yatil. Kalau wanita tadi lewat di depan laki-laki, maka dia menetapkan memasang khimar, selendang di atas kepalanya diturunkan, ya, tapi tanpa ada bolongan, ya, selendang diturunkan. Dan ketika adanya laki-laki yang melewati, ya, demikian pula dia menutup tangannya, yang tangannya ini kelihatan ini, dengan cara memasukkannya ke dalam jilbabnya, ke dalam gamisnya, ya, bi antada fi alaihi ma sauban, atau dengan cara menutup dengan kain lain, ya, karena muka dan dua telapak tangan itu aurat yang wajib ditutup ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dia. Berkata Shalih Al-Utsaimin, adapun wanita, fa inna aurah, wanita itu adalah aurat. Falidzalika jazala antal bisa siap allati tastur biha tatadallu bil mahmal, ya, jadi dia wanita itu memakai pakaian yang menutup auratnya tersebut. Lakinnaha Nabi SAW antan takib, tapi dalam saat berhaji Rasulullah melarang dia untuk memakai cadar dan memakai dua kaos tangan, ya. Kaos tangan itu adalah suatu penutup yang dipakai untuk tangan, kata beliau di sini. Tapi kalau wanita menutup mukanya dengan sesuatu yang tidak menyentuh muka, itu dibolehkan. Wa in kana musafasai aidan anhu yajuz. Jadi kalau umpamanya ada laki-laki lewat lalu dia selendangnya dijatuhin ke bawah agar ketika mukanya, itu boleh. Apakah langsung menempel di muka atau tidak? Atau dia memegang sebuah kain atau anduk lalu dia pegang ke mukanya agar tidak kelihatan, ditutup mukanya, itu tidak masalah. Baik. Kemudian wala tukalliful mar'a an tujafi sitrataha anil wajh la bi'audin wala biyadin. Yang tidak disyariatkan ketika itu harus pemanya dia pasang selendang ataupun dia mukanya untuk menutup lalu dipasang pemanya penyanggah agar tidak menyentuh mukanya. Ini tidak penting, ya, tidak harus, ya. Tidak diharuskan demikian, tidak pula harus di tangan dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW sawa baina wajhiha wa yadayha. Rasulullah menyamakan antara muka dan tangan. Wa qilahuma kabadan lirajul,
la karasi. Kesemuanya itu seperti badan seorang laki, tidak seperti kepalanya. Artinya kalau laki itu nggak boleh menutup kepalanya ya. Taib. Istri-istri Nabi SAW, mereka menjatuhkan selendangnya dari atas ke muka mereka, ya, minggari mura'atil mujafa. Tidak perlu, mereka tidak melakukan hal-hal, ya, memperhatikan apakah menyentuh atau tidaknya. Dan tidak dinukil seorang pun dari para ulama, ya, tidak ada yang nukil orang dari ulama dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW, ya, ihramul mar'a fi wajhiha, atau ihramnya wanita itu di mukanya. Tapi ini adalah perkataan sebagian ulama salaf. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tahdzibus Sunan, ya walaysa an Nabi sallallahu alaihi wasallam harfun wahid fi wujub kashfil mar'a wajha inda al-ihram illa nahi anin niqab. Tidak ada larangan dari Nabi SAW, walau satu huruf pun itu tentang wajibnya membuka muka bagi wanita ketika ihram, kecuali larangan untuk berniqab, bercadar. Kemudian dia sebutkan, dan setelah disebutkan dari Asma annaha kanat tughatti wajha wa hiya muhrimah. Di mana disebutkan bahwa Asma, ya, menutup mukanya dan dia sedang berihram. Jadi yang dilarang bukan menutup muka kata Ibnu Qayyim, tapi adalah memakai niqab. Berkata Aisyah menyebutkan kana rukban yamuruna bina, di mana para orang-orang lain yang menaiki tunggangan lewat di dekat kami. Dan kami bersama Rasulullah SAW muhrimatin, dalam keadaan berihram. Kami dalam berihram bersama Rasulullah SAW. Fa idza hazu, apabila mereka melewati kami, sadarna ihdana jilbabaha. Jadi salah seorang kami selalu menurunkan jilbabnya yang di atas ke bawah, gitu. Di nutup muka mereka. Ala wajhiha, min ra'siha, dari kepala ke mukanya. Fa idza jawazana, apabila mereka sudah lewat, kasyafnahu, kami buka lagi. Jadi kami buka lagi itu selendang yang diturunkan muka tadi. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah hai wanita muslimah, ya, bahwa wanita muslimah yang sedang berihram dilarang menutup mukanya dan juga dua telapak tangannya. Ya, bima khitalahuma khatan kaniqab wal kafadain, yaitu yang dijahit khusus untuk memakaikan pada bagian kedua tubuh tersebut, yaitu seperti niqab, cadar, dan dua kaus tangan. Wa ana ujum alaiki sitru wajhiki, tapi wajib menutup mukanya apa? Kedua tangannya bila dihadapkan berada di sisi di dekat laki-laki yang bukan mahram dengan khimar itu selendang, ya, atau kain dan lain sebagainya. Dan tidak ada dasarnya orang yang meletakkan sesuatu untuk mengangkat, ya, ghita dari mulai masar wajah untuk menghindari mukanya tidak tersentuh oleh kain yang diturunkan tadi. Tidak ada dalil untuk menghindari muka dari hal itu. Ya, seperti meletakkan adanya kayu ataupun amama dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah boleh bagi wanita memakai ketika berihram pakaian yang dia kehendaki warna apa saja, ya. Yang penting tidak tabarrus, tidak memakai perhiasan-perhiasan yang menarik pandangan. Nah, jadi boleh, tidak ada, karena ada sebagian memahami harus berihram itu memakai pakaian putih, tidak. Wanita justru lebih dia anjurkan memakai pakaian yang gelap dan lebih menutup auratnya. Nah, kadang-kadang sebagian ibu-ibu memakai pakaian yang putih dan malah pakaian putih tadi menampilkan, memperlihatkan karena begitu tipis terlihatnya bagian-bagian pakaian dalamnya. Ini tidak boleh. Justru ini dilarang, ya. Ya, yang penting tidak pakaian menyerupai pakaian laki-laki dan tidak pula sempit, ya, ketat yang memperlihatkan bagian-bagian lekuk tubuhnya, dan tidak pula tipis yang tidak menutup di belakangnya, yaitu di belakang pakaian melihatkan bagian tubuhnya, dan tidak pula pendek yang melihatkan terumit atau kakinya atau tangannya, bal takunu dhafiyatan katifah, dia harus agak lebar, tebal dan luas. Berkata Ibnu Munzir, telah sepakat ulama, ya, bahwa wanita yang muhrim boleh memakai kumus wa duru'. Kumus itu adalah komis, ya, baju lebar, duru' kemudian seperti kalau duru' itu adalah pakaian di luar dari pakaian di dalam lagi, ya. Kalau kita mantel gitu, ya, atau jaket. Boleh juga memakai sarawilat. Jadi wanita-wanita juga boleh memakai sarawilat. Wal khumur. Khumur itu adalah yang tadi di atas. Wal khaffaf, sepatu. Jadi wanita boleh memakai sepatu, kaos kaki, ya. Baik. Wala yata'an 'alaiha an talbis launan muayyanan, tidak ada kelaziman, keharusan dia memakai warna tertentu dari warna pakaian. Seperti harus warna hijau umpamanya. Tetapi wanita itu memakai dari warna-warna yang khusus dengan kewanitaan. Warna merah kah?
hijaukah atau hitam, ya, atau biru dan lain sebagainya. Ya. Dan boleh wanita tadi bila pakaiannya kotor, bila pakaiannya berbau, diganti dengan pakaian yang lain. Pakaian ihram itu boleh diganti. Bagi laki-laki pun boleh pakaian ihram diganti. Wanita bila pakaiannya dari sudah berkeringat sampai di Mekah mandi, ganti lagi pakaian lain, tidak apa-apa. Jadi bukan berarti berihram itu yang awal dipakai semenjak ihram sampai musim haji atau di Arafah juga itu terus, enggak gitu. Ya, itu malah membuat bau yang tidak enak pada badan wanita tersebut. Jadi boleh dia mengganti pakaian, boleh. Ya. Kemudian juga disunahkan bagi wanita itu untuk bertalbiyah setelah berihram dengan suara yang terdengar untuk dirinya sendiri. Ya, kecuali tidak ada laki-laki boleh dia meninggikan suaranya. Kalau ada laki-laki dia tidak boleh bertalbiyah dengan suara yang keras. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dari ulama Malikiyah, telah sepakat para ulama bahwa sunnah untuk wanita itu tidak mengangkat suaranya saat bertalbiyah. Wa inna ma 'alaiha an tusmi'a nafsaha. Tapi dia cukup mendengarkan untuk dirinya. Kenapa dimakruhkan baginya mengangkat suaranya? Adalah akan menimbulkan fitnah. Walihadzal insanu laha, karena itu tidak disunahkan bagi wanita itu azan dan iqamah, kata Ibnu Abdul Bar. Wal masnun laha fi tanbih fi shalah, maka juga dalam keadaan salat untuk mengingatkan imam yang keliru, yang lupa, dalam salat itu hanya dengan menepuk punggung tangannya, bukan dengan bertasbih. Ini yang disebutkan Abdul Bar dan dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni jilid 2 halaman 330 sampai 331. Yang kesembilan, wajib ketika bertawaf wanita tadi benar-benar menutup auratnya dan merendahkan suaranya dan menundukkan pandangannya, ya, wala tuzahimur rijal, tidak boleh berdesak-desakan dengan laki-laki lain, ya, khususnya ketika di Hajar Aswad atau ketika Rukun Yamani. Nah, kadang-kadang ini ibu-ibu kadang-kadang desak-desak, bahkan ada yang ikut dorong-dorongan sama laki-laki, ya. Dan bahkan dia anjurkan dia untuk bertawaf di bagian-bagian yang agak bagian luar untuk menjauhi keramaian, itu lebih utama baginya dari tawaf mendekati Ka'bah yang di situ adanya kemacetan, desak-desakan dengan laki-laki. Karena bercampur baur desak-desakan seperti itu adalah haram dan menimbulkan fitnah. Adapun dekat dengan Ka'bah dan mencium Hajar Aswad itu disunahkan bila ada kemudahan, tidak berdesak-desakan. Dan jangan sampai melakukannya haram demi untuk melakukan sunnah. Nah, ini yang perlu banyak diperhatikan kadang-kadang. Kadang-kadang bahkan bapak-bapak yang rebut-rebut untuk mencium Hajar Aswad terjadi perbuatan haram, mendorong orang lain, mensikut orang lain, menolak orang lain, yang mendorong orang lain, itu perbuatannya haram. Maka oleh itu Rasulullah SAW mengingatkan Umar bin Khattab, ya, agar dia tidak mengikut, ya, berdesakan di dalam saat mencium Hajar Aswad. Nah, itu hanya sunnah. Jadi jangan sampai melakukan hal yang haram demi mendapatkan yang sunnah, apalagi bagi perempuan berdesak-desakan. Ya. Bal innahu fi hadhil hal laysa sunnatan fi haqqiyah. Di dalam kondisi yang ramai begitu tidak sunnah bagi wanita untuk ikut berdesak-desakan ingin mendapatkan mencium Hajar Aswad atau memegang rukun Yamani. Karena sunnah baginya adalah untuk cukup sebagai isyarat dengan tangannya apabila melewati Ka'bah tersebut, Hajar Aswad, melewati Hajar Aswad cukup isyarat dengan tangannya. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 8 halaman 37, berkata ashabuna Imam Nawawi maksud di sini adalah para ulama Syafi'iyah, la yustahabu linisa takbilul hajar, tidak disunahkan, tidak dianjurkan bagi wanita untuk mencium Hajar Aswad. Wala istilamu, ya, dan tidak pula menyentuhnya. Illa inda khulu'il mataf fil lail aw ghairi, kecuali ketika sepi, ya, di malam hari atau lainnya. Kenapa? Lima fihi min dararihinna wa darar ghairihinna, karena akan terjadi hal yang memudaratkan, membahayakan, mengganggu, ya, dia yang terganggu atau mengganggu orang lain. Baik. Dalam kitab Mughni dijelaskan jilid 3 halaman 331, dianjurkan bagi wanita yang sedang tawaf, dianjurkan wanita itu tawaf di malam hari, karena itu lebih astar laha, lebih menjaga kehormatannya, ya, lebih tersembunyi bagi mereka, wa aqal ziham, dan lebih sepi, ya, lebih kurangnya keramaian. Fa yumkinuha an tadnu minal bait wa tastalim al hajar, maka di situ dia mungkin agak berdekat dengan Ka'bah tawafnya atau menyentuh Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Kemudian yang ke-10 adalah jelaskan bahwa dalam kitab Mughni jilid 3 halaman 394,
Wa tawafun nisa wa sa'yuhunna masyun kullu. Ya, masyun kullu. Tawaf nisa, para wanita tawafnya dan sa'inya hanya berjalan saja, tidak ada yang berlari. Maka dari sini tidak dianjurkan bagi wanita berarti untuk ramal di 3 putaran pertama dalam tawaf qudum atau tawaf umrah, dan juga tidak dianjurkan bagi wanita untuk berlari di antara 2 tanda hijau yang ada di saat sa'i Safa Marwah. Baik. Jadi berkata Ibnu Munzir, telah sepakat para ulama bahwa tidak ada ramal atas wanita saat bertawaf sekeliling Ka'bah, dan juga tidak antara Safa dan Marwah. Walaysa alaihina ittiba, dan juga tidak ada ittiba bagi wanita. Wa dzalika anna asl fihima idharul jalb. Karena kedua dari ittiba dan lari tadi itu adalah melihatkan kejantanan, kepekasaan. Wa la yaqsadu dzalika fi haqqin nisa, dan itu tidak ditujukan pada wanita. Karena wanita yang dimaksud dalamnya adalah as-sutru, yaitu menutup, tertutup, ya. Wa fir ramal wal ittiba, dalam lari dari kecil dan ittiba itu tu'arul kashf, itu mengharuskan terbukanya aurat. Baik. 11. Apa yang dilakukan oleh wanita yang haid ketika melaksanakan manasik haji? Wa ma la taf'alu hatta tahur, dan yang tidak boleh dilakukan sampai dia suci. Ya. Yang pertama adalah melakukan semua rute rangkaian ibadah haji, dari berihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, tetapi hanya menunggu sampai suci, dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Aisyah sedang haid, if'ali ma yaf'al hajj, lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang melaksanakan haji, ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri, tapi engkau tidak boleh bertawaf di Ka'bah sampai engkau bersih. Dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, faqdi ma yaqdil hajj, laksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang haji, orang berhaji. Ghairu alla tatufi bil bait hatta taktasili, tapi tidak boleh engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau bersuci dan mandi. Ya. Berkata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar jilid 5 halaman 49, hadis ini adzahir fi nahil haid, ini adalah jelas melarang wanita yang haid dari tawaf sampai bersih dari darahnya dan mandi. Ya. Dan larangan di sini adalah yaqtadil fasadil murad bi butlan. Ini menunjukkan bahwa tawafnya tidak sah. Ya. Bayakunu tawaf haid, maka tawaf orang yang haid itu sudah batil, tidak sah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian juga tidak boleh sa'i antara Safa dan Marwah, karena sa'i tidak sah kecuali setelah tawaf. Jadi rangkaian sa'i kan setelah tawaf. Ya, tidak boleh dilakukan sa'i baru tawaf. Maka oleh sebab itu dia juga tidak boleh sa'i karena dia belum bertawaf. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam la bartaf, karena Nabi sallallahu tidak pernah sa'i kecuali setelah tawaf. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 8 halaman 82, penjelasan cabang, seandainya lau sa'a qabla tawaf lam yasih. Jikalau ada orang yang sa'i sebelum tawaf, maka tidak sah sa'inya menurut kami, kata Imam Nawawi. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Lalu menyebutkan telah dinukilkan dari Imam Mawardi, ya, bahwa menukilkan ijma' dalam masalah ini tidak sahnya sa'i sebelum tawaf. Ini mazhab Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Dan dihikayakan dan disampaikan oleh Imam Munzir dari Atha dan sebagai ahli hadis bahwa mereka membolehkan hal itu. Ini seperti pendapat Atha dan Daud Az-Zahiri. Dalilnya tentang larangan ini adalah bahwa Nabi SAW selalu melaksanakan sa'inya setelah tawaf. Ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan, "Litakhudhu anni manasikakum." Ketika Rasulullah melaksanakan haji selalu menyampaikan kepada sahabat, "Ambillah tata pelaksanaan haji kalian dari aku." Sebagaimana maksudnya aku melaksanakan haji dan umrah tersebut. Adapun hadis Ibnu Syuraik, seorang sahabat Rasulullah SAW, aku keluar bersama Rasulullah SAW haji. Fakana sayatunahu, di mana ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah pada tanggal 10 Zulhijjah, maksud ini, di antara mereka ada yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sa'i sebelum tawaf." Atau akhartu syai'an, atau ada yang menyatakan aku memundurkan ini dan memajukan ini. Maka Rasulullah menjawab, "Fala la haraj illa ar-rajulin ittarada min ardin rajulin muslim wa huwa zalim." Ya, tidak ada larangan, tidak ada dosa kecuali seseorang yang berutang dengan dan kecuali orang yang mengambil dari suatu kaum atau saudara-saudaranya, ya, menyakiti saudara kaum atau muslimnya, itu adalah zalim. Maka itulah yang binasa dan berdosa, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, ya, semua perawinya adalah
para rawi dari kitab Sahih Bukhari Muslim kecuali Usama bin Syarif Sahabi. Hadis ini adalah diambil di sana digunakan untuk hal yang apa yang disebutkan Imam Khattabi bahwa perkataan sa'i itu qabla anatu, bahwa dia mengatakan aku bersa'i sebelum tawaf, artinya dia sa'i setelah tawaf kudum, sebelum tawaf ifadah. Itu maksudnya setelah tawaf kudum dan sebelum tawaf ifadah. Kemudian beliau menukilkan pendapat Syekh Muhammad Amin Shankiti rahimahullah dalam kitab tafsiri Adwa'ul Bayan jilid 5 halaman 252. Ketahui bahwa jumhur ulama bahwa sa'i tidaklah sah kecuali setelah tawaf. Kalau seandainya dia sa'i sebelum tawaf, tidak sah sa'inya menurut ulama, ya, jumhur ulama. Di antara ulama yang 4 dan juga nukil An-Mawardi dan lainnya ijma' tentang hal itu. Kemudian beliau menukilkan pendapat Imam Nawawi yang telah disebutkan sebelumnya. Dan kemudian beliau menjawab hadis syarik tersebut, semaqal, ya qabla natuf, apa yang maksud dari hadis tadi sebelum aku tawaf? Yakni tawaf ifadah. Alladhi huwa ruknun, yaitu merupakan rukun. Karena tawaf ifadah tidak ada lagi sa'i setelahnya bagi orang telah sa'i kalau dia adalah haji ifrad atau haji qiran. Dan itu tidak menafikan, tidak bertentangan bahwa dia sa'i setelah tawaf al-qudum, karena sa'inya setelah sa'i tawafnya setelah sa'inya setelah tawaf qudum. Yang itu bukan termasuk rukun dari ibadah haji. Baik. Berkata dalam kitab Mughni jilid 5 halaman 240, yaitu sa'i mengikuti tawaf tidak sah. Ia didahulukan sa'i di atas tawaf. Jika dia sa'i sebelum tawaf maka tidak sah. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Berkata atau bahwa yujzi'uhu dibolehkan, dan juga dari Imam Ahmad yujzi'in nasiyan, boleh jika dia lupa. Wa in kana amdan lam yujzi'uhu sa'yu. Kalau disengaja itu tidak boleh. Kata Imam Ahmad kalau dia lupa boleh. Atau dia tidak tahu. Maka di antara hadis syarik tadi disebutkan para ulama itu bagi mereka yang belum tahu, sehingga dia sa'i sebelum tawaf. Baik. Atau kena lupa, ya. Karena itulah ketika Nabi SAW ditanya tentang mendahulukan sa'i dan mentakhir, ya, ada yang didahulukan, ditakhirkan dalam hal jahal, dalam tidak tahu atau lupa, maka Rasulullah menjawab la haraj, tidak apa-apa. Wa wajhul awwal Nabi SAW ini man sa'a ba'da tawafihi. Ya, dan yang jelas bahwa Nabi SAW adalah sa'i setelah tawaf. Ya, dan Rasulullah menyebutkan litakhudhu anni manasikakum, adalah kalian ambil tata cara haji kalian dari aku, kata Rasulullah SAW. Maka diketahui dari penjelasan yang lalu bahwa hadis yang dijadikan dalil, ya, mengatakan sahnya sa'i sebelum tawaf, tidak ada dalil dalam hadis tersebut, karena hadis tersebut adalah mahmul ada hamdain, itu diperkirakan atas dua hal. Ima'anahu fi man sa'a qabla ifadah, itu orang yang sa'i sebelum tawaf ifadah, ya, wa kana qad sa'a liqudum, ya, dan dia telah sa'i sebelum tawaf qudum. Fa yakun waqi'an ba'da tawaf, maka dia adalah orang yang sa'i setelah tawaf qudum. Ataupun pemahaman hadis itu adalah bagi orang yang tidak tahu hukumnya atau lupa tanpa disengaja. Karena beliau menyebutkan kenapa beliau berpanjang lebar menjelaskan masalah ini adalah karena pada akhir-akhir ini ada orang memfatwakan bolehnya sa'i sebelum tawaf secara mutlak, kata beliau. Wallahu musta'an. Baik. Masih tersisa, ya. Tambihun, penjelasan lagi kata beliau, kalau seandainya wanita tawaf, ya, wa bada anta min at-tawaf asabal haid fa inna hadhil hal tas'a. Jadi kalau wanita tadi setelah tawaf, umpamanya tadi kan contohnya dia umroh atau seperti Aisyah tadi, dia kena haid, tidak tawaf kudum, dia tidak sa'i, langsung masuk ke haji, haji qiran. Di akhir nanti dia akan tawaf dan sa'i. Nah, ketika dia tawaf masih suci, habis tawaf datang mennya, datang bulannya, datang haidnya, boleh nggak dia sa'i? Boleh. Nah ini boleh dia sa'i kalau setelah tawaf, karena untuk sa'i tidak disyaratkan yaitu taharah atau suci dari hadas. Baik. Ini pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni.
kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan suci untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Di antara yang pendapat demikian adalah Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Thawr, dan Ashabur Ra'i, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian berkata Abu Dawud, ya, aku mendengar Imam Ahmad berkata, apabila wanita tawaf di Ka'bah, kemudian setelah itu haid, maka dia boleh sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian nafarat, kemudian dia boleh pulang. Dan juga diwakilkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah bahwa keduanya berkata, apabila wanita tawaf di Ka'bah, ya, kemudian salat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, setelah itu dia haid, maka dia boleh sa'i antara Safa dan Marwah. Baik. Yang ke-12, bagi wanita, ya, untuk keluar dari untuk berangkat dari Musdalifah di tengah malam. Nah, beda dengan laki-laki, harus setelah salat subuh. Kalau wanita dan orang-orang yang lemah, nah, ini dibolehkan untuk berangkat dari Musdalifah setelah terbenamnya bulan. Kemudian mereka melempar jumrah ketika sampai di Mina. Tanggal 10 Zulhijjah itu melempar jumrah Aqabah, maka dia boleh melempar jumrah. Ya, karena dicemaskan untuk terjadinya keramaian. Jadi mereka lebih dahulu sebelum laki-laki berangkat melempar jumrah, mereka akan laki-laki setelah dibolehkan setelah salat subuh berangkat ke Mina. Ya. Kemudian bagi wanita boleh setelah tengah malam. Ya, boleh dia berangkat ke Mina. Ini bagi wanita. Kemudian mereka melempar jumrah Aqabah. Ini jelaskan Muqaddimah dalam kitab Mughni jilid 5 halaman 286. Tidak mengapa dahulunya berangkat orang-orang yang lemah dan wanita. Wa mimman kana yuqaddim dha'fata ahlihi. Dan atau orang yang mengantar keluarganya yang lemah seperti Abdurrahman bin Auf dan Aisyah. Ya, jadi kalau dia menemani orang yang membantu, dia punya ibu yang lemah atau orang tua yang sakit, di Musdalifah dia boleh membawa keluarganya yang lemah ini, dan dia termasuk dibolehkan karena dia ikut menemani membantu, itu boleh. Dan ini pendapat Atha dan Abu As-Sauri, Imam As-Sauri dan Imam Syafi'i dan Abu Thawr, dan pendapat Ashabur Ra'i itu mazhab Imam Abu Hanifah. Dan beliau menyebutkan Ibnu Qudamah tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Karena ini adalah rifqan bihim, ini adalah bentuk memberikan kemudahan kepada mereka wanita tersebut. Wadafa limasyaka, untuk menghindari kesulitan ketika terjadinya keramaian yang akan berdesa-desakan. Dan juga mencontoh perbuatan Nabi SAW. Berkata Imam Syaukani dalam Lailul Autar jilid 5 halaman 70, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa waktu melempar jumrah adalah setelah terbitnya matahari, itu bagi orang yang tidak ada rukhsah baginya. Kita melempar jumrah di tanggal 10 itu setelah terbit matahari. Tapi kalau tanggal 11, 12, 13 setelah zuhur, setelah cincin matahari. Kalau tanggal 10 setelah terbit matahari. Nah, itu syariatnya bagi laki-laki, ya. Dan bagi perempuan dan atau orang lemah, boleh kata Imam Syaukani diberi rukhsah dia melempar sebelum terbit matahari. Ya. Wa man kana rukhsah kan nisa, seperti wanita dan lainnya dari orang-orang yang lemah. Boleh melempar sebelum terbitnya matahari. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 8 halaman 125, berkata Imam Syafi'i, ya, dan juga para ulama-ulama lain, ya, wal ashab, as-sunnah taqdimu du'afa minan nisa. Disunahkan untuk mendahulukan orang-orang yang lemah dari wanita dan lainnya berangkat dari Musdalifah sebelum terbit fajar, setelah tengah malam untuk berangkat ke Mina. Liar mujamratul Aqabah, agar mereka melempar jumrah Aqabah sebelum zahmatin nas, sebelum manusia ramai melempar jumrah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang menunjukkan hal itu. Yang ke-13, salah tahalul. Wanita boleh memendekkan rambutnya ketika haji dan umrah, yaitu dari rambut kepalanya qadul umla, seuras jari ini. Ya, uras ini umla itu ada ujung dari uras jari. Sehingga itu boleh diambil dari rambutnya. Ya, saat umrah. Jadi tidak boleh botak. Ya. Dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Berkata Ibnu Munzir, telah sepakat para ulama bahwa hal demikian wadzalika lanal halaq fi haqqina muslah. Karena kalau wanita itu digundul, itu adalah pencemaran, ya, adalah suatu muslah, ya, suatu bentuk penyiksaan. Dan diwakilkan Ibnu Abbas bersabda Rasulullah SAW, laisa 'ala nisa halqun. Wanita itu tidak dianjurkan untuk botak, mencukur rambutnya. Ini ma'ala nisa at-taksir, bagi wanita hanya boleh memendekkan rambutnya.
memendekkan, nanti tadi berapa dipendekkan adalah dipotong sekedar seuras jari. Dan juga diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang wanita mencukur rambut kepalanya. Hari ini ada juga sebagian orang model-model ya, dicukur separuh di sini atau dicukur secara keseluruhan, kemudian nanti pakai wig segala macam, ini nggak boleh. Wanita tidak boleh botak. Berkata Imam Ahmad, ya, tukasir min kulli qarnin qadar umla. Jadi wanita bila tahallul, dia potong di setiap ujung dari kepangannya seutas ujung jari itu. Ya. Dan ini ada perkataan Ibnu Umar dan Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahuyah dan Abu Thawr. Ya. Berkata Abu Daud, aku mendengar Imam Ahmad ketika ditanya tentang wanita memendekkan dari sisi bagai kepalanya, rambut kepalanya, iya, dia dipotong di bagian sisi di ujung rambutnya. Tujma' sya'raha, yaitu dia mengumpulkan ujung rambutnya ila maqadir ra'sihi, ya, dihadapkan kemudian summa ta'khudhu min atrafi sya'riha qadra ummulatin. Jadi kemudian setelah diambil di ujungnya dipotong sepanjang uras jari yang terpaling ujung. Baik. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' halaman jilid 8 halaman 150 dan 154, telah sepakat para ulama bahwa wanita tidak disuruh untuk bercukur, tapi wanita itu hanya cukup memendekkan dari rambutnya, itu memotong. Li'annahu bid'atun fi haqqina wa fi muslah. Karena bila melakukan hal itu, mencukur tadi botak bagi wanita adalah bid'ah, dan itu merupakan sebuah bentuk kejelekan, penghinaan ataupun penyiksaan bagi seorang wanita. Yang ke-14 adalah wanita yang haid apabila telah melempar jumrah aqabah dan telah memotong rambut kepalanya tadi sekedar seutas jari, ujung jari, ya, maka dia telah bertahalul dari ihramnya semua. Telah tahu dari ihram semua, ya. Tetapi yang tidak boleh adalah bercampur dengan suaminya karena belum tawaf ifadah. Jadi kalau sudah bertahalul dia, sudah berjumrah aqabah, sudah tahalul dia mulai memakai minyak wangi, boleh mandi dan memotong kuku, segala hal boleh. Kecuali hanya satu larangan, tidak boleh kumpul suami istri. Itu berhubungan suami istri. Baik. Maka dia tidak boleh mengizinkan suaminya jika menginginkan darinya sampai dia tawaf dari tawaf ifadah. Jika terjadi dia digauli suaminya hal itu, maka dia wajib bayar fidyah. Itu menyembelih seekor kambing di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin di tanah haram tersebut. Baik. Karena setelah tahallul awal, itu tahallul awal namanya, setelah melempar jumrah dan tahallul tadi memotong rambut, ujung rambut itu adalah tahallul awal. Jadi boleh berkumpul suami istri adalah setelah tawaf ifadah. Sebelum itu tidak boleh. Jika terjadi maka dia harus bayar fidyah. Yang ke-15, apabila seorang wanita haid setelah tawaf ifadah, maka dia boleh, ya, pulang ke negerinya, ya, safar ke negerinya tanpa tawaf wada, karena tidak wajib tawaf wada bagi wanita haid, ya, dan nifas. Berdasarkan hadis Aisyah anha, di mana beliau Aisyah menyebutkan hadatis Safiyah binti Huyai ba'dama afadat, di mana istri Nabi SAW Safiyah binti Huyai yaitu haid setelah tawaf ifadah. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, zakartu dzalika Rasulullah SAW. Maka aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ini juga bagaimana, ya, ini suatu pelajaran juga bagi wanita-wanita yang di madu, bagaimana kisah Aisyah dengan Hafsah, kisah Aisyah dengan Safiyah binti Huyai, walaupun sekali ada, ya, rasa ingin cemburu kepada Aisyah, tapi antara istri Rasulullah kita lihat banyak di antara mereka justru saling memberikan perhatian juga pada yang lain. Sehingga di sini Aisyah menyampaikan bahwa Safiyah haid setelah tawaf ifadah. Lalu Aisyah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Waqala habasatna hiya, apakah ia akan menghambat kita? Qultu ya Rasulullah, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, innaha qad afadat. Dia telah tawaf ifadah. Ya, dia telah tawaf di tawaf ifadah ya Rasulullah. Summa hadat badal ifadah. Kemudian dia haid setelah tawaf ifadah. Qafal tanfir idan. Dia boleh pulang berangkat ke Madinah bersama Rasulullah SAW para sahabat yang lainnya. Jadi artinya perbedaan antara wanita laki-laki di sini, wanita yang haid atau nifas, dia tidak diwajibkan tawaf wada ketika haji, kecuali laki-laki saja. Ya, atau wanita yang tidak haid dan tidak nifas.
Dikatakan oleh Ibnu Abbas, umiran nas ayyakun akhir ahdihim bil bait. Di mana Ibnu Abbas menyebutkan bahwa orang-orang melaksanakan haji disuruh, yaitu kesempatan akhir mereka harus di Ka'bah, itu tawaf wada. Ila anu khuffifa anil mar'atil haid, tetapi diberi keringanan bagi wanita yang haid, maka dia tidak harus tawaf ifadah, tawaf wada. Dan juga dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil haid an tasdura qabla an tatufa bil bait. Wanita-wanita yang haid dibolehkan untuk pulang ya sebelum dia tawaf wada ya. Idza kan qatafat fi ifadah, apabila dia sudah tawaf ifadah. Berkata Imam Nawawi ya dalam kitab beliau Al-Majmu' jilid 8 halaman 281, berkata Ibnu Munzir, ini adalah qaul awam al-ilmi ya. Dengan inilah pendapat kebanyakan ulama. Di antaranya adalah Malik, Auza'i, Imam Thawri, Ahmad, Ishaq, Nurahuya, Abu Thawr, Abu Hanifah dan lainnya. Nah, dan berkata pula Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni jilid 3 halaman 461, ini adalah pendapat amatu fuqaha al-amsar. Ini pendapat keumuman ulama di berbagai daerah, di berbagai kota Islam. Wa qala hukmun fi nufasa ka hukmun fil haid. Kemudian hukumnya orang yang nifas sama seperti orang yang haid. Karena hukum nifas adalah hukum seperti hukum haid, bima yajibu wa yaskut, dalam hal yang diwajibkan atau hal yang digugurkan. Yang ke-16 ini insyaallah mudahan selesai ya. Dianjurkan bagi wanita ziarah Masjid Nabawi dan salat di Masjid Nabawi dan berdoa di sana, tetapi tidak dianjurkan untuk ziarah kubur Nabi SAW karena wanita dilarang untuk ziarah kubur. Nah, ini sudah kita bicarakan waktu kitab Janaiz, perbedaan ulama tentang ziarah kubur ini. Ya, ada yang membolehkan, yang dan makruh, ada yang makruhkan, dan ada yang mengharamkan. Jadi pendapat para ulama Hanabilah, mereka adalah pendapat yang sangat keras. Wanita tidak bolehkan ziarah kubur berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Bahwa Rasulullah melaknat wanita ziarah kubur. Para ulama membolehkan, yang dimaksud itu adalah wanita yang terlalu sering, itu yang dilaknat. Tapi kalau sekali tidak apa. Pendapat yang rajih di sini adalah wallahu a'lam, berdasarkan dalil-dalil lain telah kita sebutkan kemarin nukilan dari Syekh Mustafa Al-Adawi dengan menyebutkan dalil bahwa yang kuat adalah boleh sesekali. Dengan berdasarkan Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah doa ziarah kubur, dan juga Aisyah menyebutkan dia pernah berziarah kubur saudaranya Abdurrahman ya bin Abi Bakar. Nah, ini menunjukkan bolehnya wanita. Kemudian juga dalil wanita yang dinasihati Rasulullah ketika dia meratap di kuburan. Taib, ini diantara yang kita jelaskan. Taib, berkata Syekh Muhammad Ibrahim Ali-Syekh, ya, Mufti Diyar Saudiyah, dalam Majmu' Fatwa beliau, jilid 3 halaman 239, pendapat yang kuat dan sahih ya, dalam masalah ini adalah melarang wanita untuk ziarah kubur, ya, kubur Nabi SAW. Ada dua alasan. Pertama adalah umumnya dalil yang melarang tersebut, dan larangan ketika datang secara umum, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkhususkan kecuali dengan dalil. Summa illa wujudahuna. Kemudian di situ ada dalil illah, alasan untuk dilarangnya wanita ziarah kubur itu adalah ketika sabda Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah zawaratul kubur. Bahwa Rasulullah melaknat wanita ziarah kubur. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab manasik beliau, kita menyebutkan ziarah kubur Nabi SAW bagi orang ziarah kepada masjid Nabi SAW. Hazi ziarah inna tusra' fi haqqi rijal khassa. Ziarah ini hanya disyaratkan bagi laki-laki saja. Adapun wanita maka tiada bagi mereka ziarah kubur, ya. Sebagaimana juga telah diwakilkan oleh Nabi SAW bahwa la'na zawatul Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita ziarah kubur dari wanita-wanita minan nisa wal mutakhidhin alaihi masajid wasyurut, ya, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah dan memasang lampu. Baik. Adapun tujuan maksud ke Madinah untuk salat masjid Nabi SAW, berdoa di sana dan lain demikian, mimma yusra' fi sa'ir masjid, dan amal-amal lain yang disyaratkan di setiap masjid, maka ini disyaratkan pada pihakil jami' dalam semua orang, baik laki dan perempuan. Baik, yang penting tadi sudah kita jelaskan juga sebelumnya dalam kitab Al-Janaiz, masalah kekhususan wanita dalam masalah ziarah kubur telah kita rinci di sana. Ada khilaf para ulama. Jadi jangan dikait-kaitkan, ada sebagian orang mengatakan bahwa orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkan ziarah kubur. Ya, yang dibicarakan dalam memang khilaf yang besar antara wanita. Ya, walaupun pendapat yang agak ditunjukkan dalil sesuai dengan dalil yang kuat yang telah kita sebutkan dalam pembahasan kita kemarin, dibolehkan sesekali karena berdasarkan hadis perbuatan Aisyah anha dan juga doa ziarah kubur yang diajarkan oleh kepada Aisyah Rasulullah SAW.
dan juga wanita yang berada di saat ziarah kubur, ya Rasulullah SAW mencegahnya untuk meratap, tetapi tidak menjelaskan tentang hukum ziarah kubur dan lain sebagainya. Wallahu alam, tapi lebih ahwat jika terjadi desa-desakan di dalam ziarah kubur lelaki dan perempuan, itu adalah lebih selamanya wanita tidak untuk ziarah kubur. Ya. Wallahu alam, apalagi wanita-wanita yang memang ada kelemahan dalam emosionalnya, maka itu ada lebih tepatnya pendapat yang lebih ahwat adalah tidak melakukan ziarah kubur. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Silakan kita akan masuk ya insyaallah pada pembahasan akan datang hal yang berkhusus dengan masalah keluarga ya, dan juga adanya permasalahan-permasalahan keluarga, jadi hak-hak wanita dan segala macamnya dalam masalah ini cukup panjang ini ya. Dan Allah memudahkan kita untuk membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Kayaknya pembahasan ini agak butuh 2 kali pertemuan karena cukup banyak di sini masalah iddah, masalah talak dan berbagai macamnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita coba lihat pertanyaan yang masuk. Bolehkah membawa kerikil dari Indonesia untuk melempar jumroh saat ibadah haji? Bagaimana hukum dan hajinya? Tidak boleh, tidak ada gunanya. Kenapa harus supaya membawa kerikil dari Indonesia? Di sana sudah disediakan oleh pemerintah Saudi dengan banyak sekali kerikil di sana. Ini termasuk hal yang takalluh, berlebih-lebihan dalam agama. Ini bisa jatuh kepada hal yang dilarang dan melakukan suatu perbuatan yang takalluh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita tutup. Ini ada pertanyaan lagi, apa Ustadz di luar tema? Saya pikir mencium anak, baik anak ini masih belum balik maupun sudah balik, manakah bagian-bagian tubuh anak kita yang boleh dicium dan mana bagian yang tidak boleh dicium? Baik, untuk hal-hal sekarang ini adalah tentu anak-anak yang sebelum balik, setelah balik tidak boleh. Ya, beda antara seorang ayah kepada anak laki-laki, ya, beda hal, atau seorang ibu kepada anak perempuan. Tapi bila ibu kepada anak laki-laki ataupun ayah kepada anak perempuan, ini harus dihindari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan Ustaz, jika belum bersih haid nifas dan belum sempat tawaf di Ka'bah, apakah hajinya tetap sah? Dan apa yang dimaksud dengan haji qiran, haji tamattu? Baik, para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini mungkin pertanyaan tawaf ifadah. Kalau tawaf wada belum dia sempat, itu tidak masalah. So, yang penting dia sudah tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah tawaf haji, ya, itu tidak sah hajinya kalau tidak dia tawaf ifadah. Maka para ulama menyebutkan kalau dia memungkinkan kloternya sudah mau berangkat, maka dia harus melaporkan kepada petugas haji untuk diundur pulangnya mengikuti kloter yang lainnya. Jika memang sudah habis usaha dan tidak ada lagi jalan, sebagian ulama memfatwakan bahwa wanita tadi bersih
mandi dan bersih, berwudu, dan dia tawaf dengan mengupayakan menutup tempat keluar darah tersebut tidak menetes di Masjidil Haram. Jika terdesak dia belum tawaf ifadah, maka haji tidak sah kalau dia pulang ke negerinya sebelum tawaf ifadah. Baik. Jadi itu dalam kondisi yang sangat mendesak ya. Kalau diupayakan dia harus mundur safarnya atau pulang ke negerinya. Harus tunggu sampai dia tawaf ifadah. Adapun qiran haji tamattu, qiran ini maksudnya adalah digabungnya antara haji dengan umrah dan dia tidak bertahalul antara umrah dan haji. Dia pertama, jadi maka boleh di sini pertama dia umpamanya dari miqat dia sudah berniat, aku akan gabung melaksanakan haji dan umrah. Ya Allahumma haji wa umrah. Ya, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Jadi dia niat haji dan umrah sekaligus. Maka haji qiran namanya. Atau dia ada kondisi seperti Aisyah anha, di awalnya dia niat haji tamattu. Ya, haji tamattu ini adalah dia berniat umrah saja dulu, dia berumrah dari miqat, kemudian tawaf di Mekah, nanti tahalul, maka dia tahalul bebas seperti biasa. Kalau dia datang sebelum tanggal 8 Zulhijjah umpamanya. Nanti setelah tanggal 8 Zulhijjah, maka dia mandi lagi, berihram lagi. Ini haji tamattu. Karena dia disebut tamattu oleh para ulama karena dia ada senggang jarak yang dapat dia bebas dari larang-larang umrah, ada ihram antara umrah dengan haji, ya tamatta. Ini di antara sebutkan oleh ulama, haji tamattu namanya. Baik. Izin bertanya Ustaz, jika wanita mewakili orang tuanya untuk haji, apakah wanita ini juga dianggap sudah berhaji? Wanita ini harus telah haji dulu untuk dirinya. Dia sudah berhaji Islam. Dia telah berhaji Islam. Baru dia boleh mewakili orang lain untuk melaksanakan haji. Ya. Dan dia mendapat pahala menghajikan orang tuanya sambil juga doa-doa yang diungkapkan. Ini juga dapat buat dirinya. Adapun pahala hajinya tetap untuk orang yang dihajikannya, tapi dia mendapat pahala dengan doa dan berbagai zikir-zikir. Bagaimana hukumnya dokter wanita yang bertugas sebagai dokter haji, di mana dia harus berangkat berhaji dan bertugas tanpa didampingi mahram? Nah, ini yang kedua. Tadi kita jelaskan hukum mahram itu ada khilaf para ulama juga. Ya, kalau memang dia berangkat sebagai petugas negara, ya wallahu alam, dan ini juga ada perbedaan sebetulnya para ulama, tapi perbedaannya agak tipis. Sebenarnya pada masa Umar bin Khattab itu pernah membolehkan istri-istri Nabi SAW untuk berangkat haji. Ya, nah sebetulnya jika dalam kondisi dia sebagai petugas dan itu dapat dijamin keselamatannya dan lainnya, itu beda mungkin dengan wanita lain. Tapi yang penting dia hukumnya sama kalau dia mendapat dalam segi syarat mahram dalam perjalanan. Itu maunya seperti itu saja. Ya. Kalau dia tugas negara, ya ini beda lagi, semestinya ini harus dipertimbangkan ya. Selayaknya dia berusaha untuk meminta keringanan ya untuk tidak berangkat karena tidak ada mahram gitu. Tapi yang ini memang banyak sekali fatwa-fatwa kontemporer jika dia sebagai petugas haji ya dan dia ada tim keamanan dan dijamin aman dalam perjalanan, sebenarnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik ya, jika dia aman dalam perjalanannya ya itu dibolehkan. Kembali kita tekan di sini pendapatnya adalah ada pendapat yang berbeda di sini. Ya. Itu ada yang mewajibkan tetap dengan mahram, ada yang mewajibkan jika dia sebagai petugas. Apabila wanita tidak ada mahram, jadinya hajinya fardunya lebih baik diwakilkan berangkat tanpa mahram dengan syarat telah disebutkan ya Ustaz. Iya, jadi kalau memang sudah pasti dia tidak akan punya mahram, tidak akan mungkin, tahun depan juga tidak akan mungkin, 2 tahun berikutnya tidak mungkin ya. Ya, pokoknya dia umurnya juga tidak akan menikah juga tidak ada lagi, umur sudah langsung, semacam pokoknya sudah pasti dia tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkan mahram pergi haji, maka sesuai dengan solusi yang disebutkan dalam kitab tadi oleh Syekh adalah dia dihajikan oleh orang lain. Dengan syarat orang tersebut adalah haji untuk dirinya. Bagaimana jika wanita bekerja di luar kota tanpa mahram? Jika diantar dia ke tempat kerjanya oleh mahramnya, ya tidak masalah bekerja netap di situ. Sama dengan belajar kuliah, dia kuliah di Jakarta, diantar orang tua ke Jakarta, ada menetap di situ. Kan tidak musafir lagi dia.
tiba-tiba haid, Ustaz, jika tiba-tiba haid ketika umroh, apakah boleh masuk ke Masjidil Haram hanya untuk melihat Ka'bah? Enggak boleh. Ya, hukum masjid juga bagi wanita yang haid sekedar lewat yang boleh. Tapi kalau melihat, tidak boleh. Ya, sebetulnya demikian. Masuk ke masjid wanita yang haid itu dasarnya kan dilarang. Dan para ulama ada yang membolehkan jika ada hajat saja untuk tidak berlama di masjid, seperti ketika Aisyah disuruh oleh Rasulullah mengambil sorbannya. Untuk bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat penunda haid saat haji dan umrah, apakah disarankan atau tidak perlu? Syukran. Ini dikatakan dibolehkan. Jika dia butuh dibolehkan. Fatwa ulama membolehkan. Jika dia butuh, dia kemungkinan akan datang haidnya dan saat-saat dia akan melaksanakan umrah tersebut, maka dia boleh mengkonsumsi obat untuk penunda haidnya. Apalagi dilihat dari jarak atau waktunya. Jazakumullah khairan. Safar itu dikatakan, assalamualaikum, kapankah dikatakan safar itu? Apabila dilihat dari jarak dan waktunya. Allahu a'lam. Di sini juga banyak komentar para ulama. Yang standar disebutkan yang banyak itu adalah bila bersafar melebihi waktu 1 hari 1 malam. Karena hadisnya juga berbeda-beda konteksnya. Ada yang menyebutkan 3 hari, seperti hadis Ibnu Umar. Ada yang menyebutkan 1 hari 1 malam. Ada yang menyebut mutlak safar. Ya, maka yang mutlak ini kadang-kadang ada yang memang mutlak, ada yang membawa mutlak itu kepada yang muqayyad, ada yang bukan 1 hari, ada yang bukan 3 hari. Ya. Dalam perjalanan maksudnya. Termasuk punduk unta, Ustaz, termasuk punduk unta jika ketika sholat kita menggulung rambut yang panjang sehingga terlihat menggunung di balik mukena panjang. Ya, punduk unta itu di sini. Seperti ada sekarang semacam model ya. Dilipat punduknya itu, kemudian dipasang di sini diikat. Nah, itu tidak boleh di atas kepalanya. Baik. Kalau di belakang diikat, kemudian gondok di sini nggak apa-apa, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana muslimah bercadar yang berihram? Apakah harus membuka cadar atau memakai cadar model tertentu? Tidak boleh memakai cadar, tapi dia kalau memang ada laki-laki tadi disebutkan memakai selendang di atas, ya, atau jilbabnya diturunkan, ditutup semua, tapi dia tetap bisa melihat jalan gitu. Assalamualaikum Ustaz, izinkan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita ingin menghajikan, mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal? Apakah diniatkan sejak awal ihram? Iya, sejak awal ihram kita niatkan labaika hajan an ummi an abi, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, pada pertemuan tentang hukum jenazah, ada ulama mengharamkan ziarah kubur jika terlalu sering. Namun tadi dikatakan tidak ada ulama yang mengharamkan. Maksudnya yang tidak mengharamkan ini bagi laki-laki secara mutlak. Karena ada orang-orang mengatakan Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Tidak ada satupun ulama mengharamkan ziarah kubur bagi laki-laki. Ya, yang berbeda adalah pendapat tentang wanita. Nah. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh seorang wanita lajang pergi umroh sendiri melalui biro umroh? Ini sudah kita jelaskan, dia harus berangkat dengan mahramnya. Ya. Silakan Ustaz, ana agak kurang mengerti perihal wanita haid ketika haji sehingga terus melakukan hanya haji qiran. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi kalau di awal dia umpamanya berniat haji tamattu, maka tiba-tiba dalam perjalanan sedang umroh ke Mekah haid dia, maka dia tetap dalam keadaan berihram, ya, tetap kena larangan ihram sampai dia selesai haid. Nah, kalau dia haidnya tidak selesai sebelum datang masa haji, yaitu 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, masuknya, maka dia pada tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, dia berniat haji, labaika hajjan, langsung berniat haji. Maka berarti dia menggabung umrohnya ke haji, ini atau haji ke umroh, ini namanya haji qiran. Nanti setelah dia wukuf di Arafah, Musdalifah, melempar jumroh di Mina, tanggal 10, dia tawaf wada kalau sudah bersih. Kalau masih belum bersih, dia sudah tahallul awal, tapi belum boleh tawaf ifadah sampai dia bersih dari haidnya. Ya.
Assalamualaikum Ustaz, apakah mahram wajib mendampingi wanita setiap rangkaian haji maupun umroh? Iya, dia ditawaf bersama suaminya, ya, sa'i bersama suaminya. Namun bila sampai di Mekah, ya, berangkat yang perempuan bertawaf sama perempuan saja tidak masalah. Tawaf sunnah perempuan di malam hari tidak masalah, tidak harus bersama suami. Yang dimaksud ini perjalanan secara umum dari negerinya berjalan, ya. Kalau sudah sampai di Mekah, ya mesti harus istri mau belanja, mengapa silakan. Tidak mesti bersama mahram, itu di dalam kota lagi, tidak musafir dalam istilah yang diwajibkan mahram dalamnya. Ustaz, apakah umroh dan haji diperbolehkan untuk dijadikan mahar? Ya, wallahu alam. Ya, ini perlu dilihat. Kalau dia berikan sebagai mahar, ya secara umum syarat-syarat mahar masuk, boleh gitu ya. Ya, maharnya adalah umroh ke Mekah dengan nilai berapa uangnya. Tetapi dalam mahar itu para ulama menyebutkan harus jelas nominalnya, di antaranya seperti itu syarat dari mahar. Apakah boleh kita ikut perjalanan umroh tapi ketika sampai di Mekah kita mengerjakan rangkaian ibadah haji? Ya, maksudnya gimana ini? Ya, kalau kita umroh sampai waktu haji, ya boleh kita melakukan haji. Ya, kita umroh kemudian masuk waktu haji, boleh melaksanakan haji. Jika orang tua mendaftarkan anaknya berhaji tanpa didampingi mahram karena terlanjur sudah didaftarkan, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, harus sampai mahram, harus bersama mahram. Demikian pertanyaan yang masuk, karena waktu yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala kehadirannya, perhatiannya. Mohon maaf jika kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.